pemimpin-pemimpin kita dari Bung Karno, ya kan, itu selalu didampingi oleh Kanjeng Ratu, ya kan. Apakah benar seperti itu? Iya. Iya. Selalu didampingi. Memang harus. Kalau enggak, dari leluhur kita dulu memang lebih banyak karma yang bagus, positif, dan itu nurun ke anak cucunya. Dan pas kebetulan Mas Indra atau saya atau Mas Nanda yang ketibanan itu bisa menjadi kayak sabdo tadi. Bahaya, makanya hati-hati kalau ngomong. Sebentar Mbak, terkait dengan karma ini ya. Karma itu kan dari leluhur kita dulu kan, terus turun ke anak, ke cucu, seperti itu ya Mbak ya. Nah, cara kerja dari karma sendiri itu bagaimana Mbak Teri? Kok bisa turun temurun gitu? Padahal kan kita kan nggak ikut melakukan gitu loh Mbak Teri. Kenapa kita harus ikut memanennya juga gitu? Sebenarnya memanen atau enggaknya itu dari beliau-beliau yang terdahulu. Kadang-kadang itu Mas Indra, ada ucapan atau ada janji besok, mereka berdoa kan, besok anak turunku bisa nurunin aku kayak gini. Nah gitu. Nah itu diijabah sama Gusti. Gitu ya. Itu juga bisa karena doa-doa. Karena kalau orang-orang zaman dulu itu kan tirakatnya bener-bener tirakat banget, kayak gitu. Nggak kayak kita yang sekarang kan, kita belajar aja lewat YouTube bisa. Cuman kalau dulu itu bener-bener perjuangan gitu sih. Bisa nggak karma itu diputus? Bisa. Caranya Mbak, ada treatment dengan meditasi? Bisa dengan meditasi. Ada meditasi khusus untuk memutus karma. Meskipun kita nggak belajar spiritual bisa? Bisa. Tapi harus ada pembimbingnya ya Mas ya. Maksudnya Mbak? Harus ada pembimbingnya. Oh gitu ya. Orang belajar spiritual, meditasi dan sebagainya itu tanpa seorang guru bisa enggak Mbak Kande? Bisa. Bisa, tapi itu kurang ini ya, kurang bagus juga sih Mas. Kalau menurut opini saya loh ya. Iya. Memang harus benar-benar ada yang ngawasin gitu. Jadi nggak kalau belajar sendiri kan yang menilai dia sendiri. Iya kan? Oh ini aku udah bener kok, padahal mungkin orang yang lihat itu belum bener gitu. Ya emang udah bener tapi belum bener. Kayak gitu. Udah bener tapi belum bener. Iya. Orang zaman dulu itu kan, leluhur kita dulu itu kan ucapan selalu menjadi kenyataan ya Mbak ya. Jadi bisa dikatakan ilmu sabdo dadi. Nah, bagaimana agar kita ini bisa memiliki ilmu sabdo dadi seperti leluhur kita terdahulu? Itu biasanya turunan juga Mas. Nggak semua orang juga yang kita sekali ngomong langsung gitu. Iya. Dan kan kita belajar gitu nggak bisa Mbak? Belajar bisa, tapi lama Mas. Lama, butuh bertahun-tahun. Kalau yang benar-benar nggak ada basic sama sekali dari turunan atau apa gitu. Gitu sih. Tapi kalau untuk yang awam, kita belajar aja setiap apa yang kita ucapkan yang baik-baik aja. Gitu. Jadi intinya orang hidup itu ucapan, tingkah laku ya Mbak ya. Iya. Jadi gini, semisal kita itu mau ngomongin orang, tapi kita mikir dulu. Saya juga sering loh Mas, lihat orang kayak gitu, terus mau spontan mau ngomongin atau mau gibah gitu kan, langsung saya sadar saya gibah diri saya sendiri. Oh ternyata nggak enak ya, udah deh nggak jadi. Nah kayak gitu. Jadi berkaca pada diri sendiri. Itulah meditasi keseharian. Kadang ada orang itu memiliki kelebihan gini Mbak Tri.
dia punya angan-angan ya, akan angan apa gitu, tapi dalam waktu dekat tembus. Nah itu bagaimana Mbak Tri memaknai terkait dengan suatu angan-angan bisa menjadi kenyataan itu? Apa memang orang ini sudah benar-benar bisa dikatakan sudah menguasai ilmu satu jadi, atau bagaimana Mbak Tri? Itu bisa. Terus yang kedua, memang dia yakin dan merasa memang benar-benar kejadian. Memang benar-benar kejadian. Misalnya Mas Indra mikir, Iya. nanti Mbak Tri ke rumahku Iya. gitu kan. Lah Mas Indra itu ngomongnya dengan yakin, dengan perasaan emang benar-benar saya datang ke rumahnya Mas Indra. Kuncinya Bisa. berarti diyakin ya Mbak, Iya. keyakinan ya. Itu sama aja telepati. Oke. Makanya itulah manusia yang kadang-kadang itu nggak sadar. Nggak menyadari ya Mbak ya. Bahwa ucapan Karena itu tertutup. adalah doa ya kan. Iya benar-benar Mas Indra. Jadi kalau kita ini doanya jelek-jelek juga kan, Jangan dong. nah pasti kan juga nanti Nanti kenyataan. balik lagi ke Nah kita. itu kan. Kayak gitu. Ya, terus ini Mbak, kan orang itu selalu punya pikiran yang negatif ya kan Mbak, pikiran yang apa itu, mesum dan lain sebagainya. Nah, cara untuk meminimalisir pikiran negatif, pikiran mesum itu, treatment dari Mbak Tri apa Mbak? Selalu memperbaiki diri sendiri. Selalu. Jangan gampang menilai orang lain. Jadi sebelum kita menilai orang lain, nilailah diri kita sendiri. Oke. Jadi intinya kita harus introspeksi diri ya Mbak ya. Iya. Itu juga nggak gampang loh Mas. Harus rutin dibiasakan. Kayak gitu. Tapi angel Mbak. Iya. Saya dulu juga ada proses seperti itu Mas Indra. Nggak serta merta saya bisa ngomong kayak gini karena saya menjalani sendiri kayak gitu. Saya membuktikan sendiri kayak gitu. Emang bener nggak gampang sih. Mbak tadi ke Parangkusumo ya Mbak ya. Iya. Ada acara apa Mbak di sana? Pengen maraksuan aja ke Sendirian? Ibu Kanjeng Ratu. Ditemui tadi. Iya. Komunikasi langsung Mbak. Lewat energi. Bisa. Ada pesan buat Mbak Tri? Ada. Kalau boleh tahu apa? Jangan ragu-ragu kalau melakukan suatu tindakan kalau menurut kamu itu bagus. Tapi jangan lanjutkan kalau itu menurut kamu ragu-ragu. Oke. Mbak, saya pernah baca sebuah buku Mbak ya. Pemimpin-pemimpin kita dari Bung Karno ya kan, itu selalu didampingi oleh Kanjeng Ratu ya kan. Apakah benar seperti itu Mbak? Iya. Iya. Selalu Karena didampingi. memang harus. Kalau enggak bisa kolek. Oke. Ya, sebetulnya yang dinamakan Danyang Tanah Jawa itu Ibu Dayang. Ratu Danyang kan? Dayang. Ibu Ratu sendiri atau siapa Mbak? Yang sebagai pemangku Tanah Jawa sebetulnya? Kalau menurut saya ibu itu bukan dayang. Identitasnya bukan dayang. Kalau menurut opini saya. Oke. Saya pengen tahu dari Mbak Tri sendiri kan terkait dengan sejatinya Ibu Ratu itu seperti apa ya kan. Soalnya kan banyak persepsi itu di masyarakat bahwa di Laut Kidul itu ada suatu tempat yang bisa dipakai untuk mencari pesugihan. Nah, apakah sejelek itu karakter dari Bunda Ratu sehingga image dari masyarakat kan negatif? Nah, saya ingin tahu dari Mbak Tri. Enggak salah besar Mas Indra. Memang ada identitas yang seperti itu. Iya. Tapi bukan Ibu Kanjeng Ratu.
Jadi itu dari manusia sendiri sih. Oh, manusia ini pengennya ini. Emang ada identitas yang seperti itu. Iya. Jadi sifatnya seperti manusia. Oh, manusia itu sifatnya jelek, sifatnya yang serakah, ada di sana juga ada. Jadi kan ketertarikan. Oh, ini loh yang suka minta pesugihan atau apa. Mereka juga ada yang seperti itu. Yang di sana yang suka menerima orang-orang seperti itu. Jadi bukan sama sekali. Iya, iya. Kan tidak sedikit orang itu yang cerita, ya kan, sering ditemui Bunda Ratu, ya kan, bahkan sering komunikasi, sering diajak ke istana dan lain sebagainya. Nah, apakah Ibu Ratu itu segampang itu untuk ditemui oleh seseorang manusia, Mbak? Apa itu hanya halusinasi? Kalau menurut Mbak Tri bagaimana? Memang ada sebagian manusia yang kayak dipanggil, emang itu memang diundang khusus oleh Ibu Kanjeng Ratu. Jadi nggak serta merta langsung bludas ke sana langsung masuk, enggak. Kan ada penjaganya. Iya. Penjaganya juga harus laporan dulu, kayak gitu. Mbak Tri pernah ke istana Bunda Ratu? Cuman ditengokin aja sih. Berapa kali, Mbak? 2 kali. Bagaimana, Mbak, bisa digambarkan semegah, Mbak, semewah seperti apa? Nggak ada di dunia ini kayaknya yang seperti itu. Seperti negeri dongeng. Luar biasa ya, Mbak, ya. Nah, Mbak Tri di sana juga melihat sosok prajurit dan sebagainya. Semuanya perempuan apa adanya laki-laki? Ada laki-laki. Ada yang bentuknya seperti hewan. Bentuknya seperti Ada yang sosoknya seperti ular, tapi itu juga nggak jahat. Nah, itu kenapa, Mbak? Kok ada yang wujud seperti ular dan lain sebagainya, itu bisa diceritakan? Wujudnya seperti itu, Mas Hendra. Oh, bukan manusia. Kan ada kan beberapa versi kan gini, Mbak Tri, ya. Orang kalau mengambil pesugihan di Ratu Kidul di Banten Selatan itu nanti akhirnya dia akan menjadi tumbal, akan dijadikan prajurit di sana, seperti itu. Bagaimana, Mbak Tri melihatnya? Sepertinya Anda Ada ya? Anda ya seperti itu. Anda kan kayak gitu taruhannya nyawa. Iya, kan sudah ada perjanjian, Mbak, Iya, ya. karena ada perjanjian itu. Tapi sekali lagi itu bukan dari Ibu Kanjeng Ratu. Bukan ya? Bukan. Ketika seseorang ada perjanjian dengan tumbal pesugihan dan sebagainya, itu bagaimana cara kita memutus rantai? Bisa nggak untuk kita putus rantai perjanjian agar tidak banyak korban gitu, Pak? Bisa pakai ruwat. Pakai ruang? Pakai ruwat khusus. Pakai ruwat khusus. Dan tidak semua orang bisa dan sanggup sih. Orang-orang tertentu, Mas Hendra. Bisa. Soalnya banyak, Mbak, saya sering kan dengar cerita, ya kan, dan saya juga nggak tahu lah entah itu benar apa tidak, kan kita nggak tahu, nggak bisa mendeteksi kan bahwa si A ini berpesugihan. Nah, setelah itu anaknya meninggal, ya kan, anaknya lagi sampai habis. Jadi seperti itu, Mbak. Iya. Nah, kadang dari keluarga sendiri kan bingung bagaimana cara untuk memutus gitu kan. Bisa. Saya. Bisa. Ada ruwat khusus sih. Oke. Ya. Dan itu juga bahaya juga. Bahayanya Bahaya bagi yang ruwat juga. Jadi harus memang benar orang-orang yang mumpuni. efeknya bagi yang ruwet apa, Mbak? Nyawa juga. Oh, gitu ya. Berarti taruhannya nyawa juga ya, Mbak, ya? Nyawa juga. Makanya jangan sekali-sekali deh Anda perjanjian dengan seperti itu. Iya, iya, iya. Nah, orang itu kan gini, Mbak, ketika ada problem, ya kan, ada masalah, dan entah itu masalah ekonomi,
masalah rumah tangga, masalah anak dan lain sebagainya. Nah, selalu larinya itu pasti ke paranormal, ya kan, ke kiai, ke dukun dan lain sebagainya. Nah, saya pengen tahu treatment dari Mbak Tri, ya kan, agar orang-orang yang sering menggunakan jalan itu bisa sadar diri sehingga dia tidak terpengaruh, ya kan, dengan paranormal dan lain sebagainya. Itu apa yang kita lakukan? Jadi nggak diluk-diluk moral dan paranormal. Nah, itu kan sekarang kan sudah membudaya kan dalam masyarakat itu. Nah, ini bagaimana Mbak untuk menghilangi itu? Ya seperti yang kemarin Pak saya bilang itu, Mas Indra, coba introspeksi ke diri sendiri. Ada kejadian seperti ini karena ada suatu sebab. Pertama karena diizinkan kan sama Gusti Allah kejadian seperti ini.